Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kau sudah memberkati, memberi kesehatan yang sempurna. Bahkan Engkau sudah menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengar renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar kebenaran renungan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, biarlah firman itu yang menjadi utama di dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini dia akan berfirman dalam hidup saudara dan saya. Kita akan membaca di dalam Malaiki 3 ayat 17 sampai dengan 18. Berbunyi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini, karena kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau kita membaca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan tema firman Allah pada pagi hari ini adalah hidup orang percaya di dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa firman Allah ini luar biasa. Dia katakan mereka akan menjadi milik kesayanganku. Tentu kita percaya karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Ada 3 hal penting dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita hidup orang percaya di dalam tangan Tuhan? Kita harus yakin bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apapun keadaannya, sekeliling kita tentu sangat menakutkan. Kadang-kadang tekanan hidup, tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Orang percaya harus hidup di dalam tangan Tuhan. Ada 3 hal penting. Yang pertama, saudara, kita adalah milik Allah. Firman Allah katakan, dan Dia mengenal kita, mengenal saudara dan saya. Kalau saudara bisa melihat di dalam Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalanya. Puji nama Tuhan. Kita adalah kepunyaan Allah. Allah mengerti keadaan saudara dan saya. Dalam Mazmur 139 ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia Allah yang hidup, Dia mengerti, Dia mengenal hati saudara dan saya. Oleh karena kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan dalam Mazmur 139 ayat 23 ditekankan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Allah mengatakan ujilah. Dia mengerti keberadaan saudara. Dia tahu persis keadaan kita sebagai sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara, dan kita harus percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia tahu persis keadaan kita. Dia tahu persis keberadaan hidup saudara dan saya. Kita bersyukur saat ini bahwa Dia begitu mengenal saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita membaca ayat firman, tema firman Allah pada pagi hari ini,
dikatakan Allah menghendaki kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah ingin melihat saudara dan saya dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik dan sehat. Bahwa Allah kita yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa. Dia mati di kayu salib. Bilurnya sanggup menyembuhkan kehidupan saudara dan saya yang sakit. Bagi orang yang percaya, firman Allah katakan, percaya saja kepada Allah dan kuasa Allah akan bekerja. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oh haleluya, puji Tuhan. Bahkan Yesaya 53 ayat 5c yang terakhir dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, menjadi sehat. Puji nama Tuhan. Allah kita itu luar biasa. Allah menghendaki saudara sehat walafiat. Keadaan badai penyakit ini sedang merongrong kehidupan semua manusia. Bahkan kita juga di dalam anak-anak Tuhan. Dia tidak melihat siapapun dia. Apakah dia anak-anak Tuhan? Apakah dia bukan anak Tuhan? Tapi Tuhan katakan ada perbedaan. Ketika saudara menghadapi tekanan penyakit yang ada, penyakit yang menimpa saudara, penyakit COVID yang ada, Allah memberikan jalan keluar. Bilurnya berkuasa menyembuhkan saudara dan saya. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia luar biasa buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Allah menghendaki kita hidup berkemenangan. Haleluya. Kita menjadi orang-orang pemenang. Kita menjadi orang yang selalu diberkati, ditolong Tuhan. Dan kita selalu menang dalam setiap masalah. Allah menghendaki saudara menjadi orang-orang pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh puji Tuhan saudara. Kita bersyukur punya Allah yang hidup dan berkuasa. Dia Allah yang dahsyat. Firman Allah katakan bahwa syukur kepada Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tidak tahu apa menjadi masalah saudara dan saya. Ketika saudara menghadapi badai apapun juga, firman Allah begitu luar biasa. Dia katakan Allah akan memberi kemenangan kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya. Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang ada, saya percaya apapun keberadaan kita, kita tetap menjadi pemenang. Bahkan Wahyu 2 ayat 17 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Saudara percaya Allah mengerti, Allah mengetahui, Dia akan membedakan orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan.
Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami Tuhan, menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami percaya Allah memberi kemenangan dalam hidup kami. Ketika kami beraktivitas ada permasalahan, Allah memberi jalan keluar yang terbaik di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa